Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Berkati kami semuanya Tuhan, kami akan masuk ke dalam kebenaran Tuhan, yang mana pada hari ini kami hadir di sini sebagai sebuah penggenapan kebenaran Tuhan, bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri. Karena itu hari ini ketika Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan, maka Engkau memberkati mereka. Dan melalui perpanjangan tangan hamba-hamba Tuhan itulah hari ini kami ada dalam ruangan ini untuk melaksanakan sakramen tersebut. Berkati kami semua yang hadir dalam ruangan ini, berkati semua keluarga, berkati yang mewakilinya. Kami akan mendengarkan kebenaran-Mu, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Salam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita akan masuk kepada firman Tuhan yang terambil di kitab Efesus pasal 5 ayat 22, 23 dan 25. Ada pesan firman Tuhan hari ini yang ditujukan kepada kedua mempelai. Yang pertama ditujukan kepada istri, bahwa istri harus tunduk kepada suami. Kalau kemarin kami mengadakan pembinaan, kenapa istri harus tunduk kepada suami? Bukan karena suami adalah kepala istri, tapi karena suami adalah bos. Kenapa bos? Karena dia adalah pemilik daripada tulang rusuk. Kenapa? Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Karena itu dalam konteks kemarin kami pembinaan, sebelum mereka sah menjadi suami istri, istri harus tunduk kepada suami karena suaminya adalah bos, pemilik daripada tulang rusuk itu. Terus apa yang dilakukan oleh suami kepada istri? Dia harus mengasihi istrinya, melindungi dan sebagainya macam. Karena karena yang dia kasihi bukan sebenarnya istrinya, tetapi dirinya sendiri. Karena yang dikasihinya apa? Tulang rusuknya sendiri. Nah, hari ini dalam kitab Efesus ternyata berbeda lagi. Pesan kepada istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kenapa dia harus tunduk? Karena ternyata suami adalah kepala istri. Kemarin kami belajarnya suami adalah bos karena dari konteks tulang rusuk. Hari ini istri harus tunduk kepada suami karena ternyata suami adalah kepala istri. Itu dengan kata lain bahwa istri tidak punya kepala kalau dia tanpa suami. Dialah yang akan menyelamatkan tubuh. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Bukan saya mengada-ada, bukan karena saya laki-laki jadi harus membela laki-laki, bukan. Tapi pesan firman Tuhan seperti itu. Karena suami adalah kepala istri, itu berarti dengan kata lain bahwa istri tidak punya kepala kalau tidak ada suami. Itulah sebabnya kita hidup berpasang-pasangan. Jadi ketika mereka sudah jadi suami istri, sebuah keharusan bagi istri harus tunduk kepada suami karena dia punya pemikiran bahwa tanpa suami dia tidak akan hidup dalam konteks suami adalah kepala istri. Kita tidak pernah lihat di pasar orang jalan tanpa kepala. Tapi kita pernah lihat di jalan, orang jalan tanpa kaki, tanpa tangan, tanpa telinga mungkin. Bahkan orang buta bisa kita lihat. Tapi yang dia tidak punya kepala kita belum pernah lihat. Bahkan mungkin kalau kita lihat orang yang tanpa kepala, bukannya kita mendekat, tapi kita bisa lari. Kenapa? Karena itu identik dengan itu tadi. Begitulah kira-kira juga akan menjadi aneh di dalam keseharian kita. Kalau istri ini dia pergi kemana-mana sendiri, malam-malam dan sebagainya macam tanpa suami, orang akan mulai memikirkan yang jelek. Berbeda dengan suami yang pergi. Itu sepertinya memang tidak adil di sini. Waktu istri pergi malam-malam sendiri kemana, orang mulai bertanya, kenapa istrinya kok pergi begini-begini? Karena apa? Karena konteks kepala itu tadi. Berbeda lagi laki-laki dicap kalau dia pergi sendiri kemana-mana, berarti dia tidak peduli dengan keluarga. Itu bukan masalah mati hidup. Tapi kalau istri yang keluar, itu konteksnya mati hidup. Karena apa tadi? Tidak punya kepala dan sebagainya macam. Oleh karena itu, pesan firman Tuhan kepada istri, kenapa harus tunduk kepada suami? Ingat, karena suami adalah kepala istri hari ini. Kenapa? Karena dialah, ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya di situ dikatakan, dialah yang akan menyelamatkan tubuh. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau suami yang tidak mengasihi istri, dalam ayat berikutnya, itu tidak ada hubungannya dengan istri.
Tapi hubungannya dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Inilah keegoisan laki-laki. Jadi kalau laki-laki egois, ibu-ibu itu memang dari dulunya sudah seperti itu, kita ditampilkan untuk egois. Coba ayat 25 kita dengar. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini beda. Beda dengan tadi istri tunduk kepada suami. Karena suami adalah kepala istri. Tapi ketika suami mengasihi istri, sama mengasihi dirinya sendiri. Kenapa mengasihi dirinya sendiri? Itu tadi, tulang rusuk itu tadi. Jadi pesan kepada Yurman dan Nitaria, kalian masih panjang perjalanan rumah tangga kalian. Dan saya pikir diawali dengan cerita yang cukup panjang. Kasihan mereka. Tapi puji Tuhan hari ini mereka berjalan. Saya tidak tahu ibu yang di belakang karena kita baru bertemu. Tapi saya dengan Ina Angel udah sering ketemu, bahkan dari sinilah mulai awalnya mereka. Ini kita cerita sedikit supaya ibu bisa tahu, mungkin sudah tahu juga ceritanya. 2 minggu yang lalu kurang lebih mereka datang, si Yurman datang dengan seseorang datang ke sini. Masih hubungan famili lah. Tapi pada akhirnya saya tanya, orang ini pergi ke Sibolga dan sebagai macam. Sampai pada akhirnya kemarin kami ibadah, saya tanya sama Ama Angel, saya bilang, apakah kenal orang-orang ini? Dia bilang tahu. Nah, saya bilang kok nggak ada kabar dan sebagai macam. Karena nggak ada kabar itulah beliau pulang ke rumah setelah ibadah minggu, ditelepon, lalu setelah itu saya dipanggil untuk ke rumah. Ternyata mereka sudah siap-siap hari ini diberkati tanpa ketahuan saya ketahui. Dalam hati saya, bagaimana ceritanya? Seperti itu. Jadi inilah situasinya. Tidak ada komunikasi ini. Sehingga semalam kurang lebih saya sampai jam 6 atau jam setengah 7 saya lupa diskusi dengan mereka. Setelah itu mereka masih diskusi panjang lagi. Karena saya harus pulang dan sebagainya. Mereka bukan orang jahat. Mereka orang baik-baik, mereka anak baik-baik. Harusnya kita yang menjadi keluarganya, kalau tidak bisa, dan sebagainya macam. Orang tuanya di kampung, telepon terus menanyakan kabar mereka, dan sebagainya macam. Sementara mereka tidak bermasalah. Apa masalahnya di sini, dan sebagainya macam. Kenapa kita tidak selesaikan? Saya pikir ini hal-hal yang harus kami kerjakan. Dan pada akhirnya kita komunikasi. Dan sebenarnya kita yang hari ini hadir, sebenarnya orang-orang yang gak terlibat dari awal. Saya bukan sekedar terlibat sebagai pendeta saja. Seperti itu. Mobil yang tadi Bapak Ibu pakai, itu saya yang cari untuk membantu mereka. Karena pasti mereka kesulitan untuk mencari seperti ini. Situasi-situasi seperti ini. Walaupun tetap dibayar ya, tapi setidaknya sudah membantu. Setahu saya tadi sebelum jam 10 sudah ditunggu di sana. Lalu setelah itu kan puji Tuhan. Kalau enggak mereka akan stres dengan hal-hal kecil seperti itu. Coba hari ini dia gagah. Itu jas saya itu belum dicuci tuh. Dia pakai hari ini. Foto jas itu akan menjadi kenangan buatmu seumur hidup. Dan sebagainya macam. Walaupun mungkin bau, jelek dan sebagainya macam. Tapi kau pakai untuk saat engkau berkat. Dan sebagainya. Hanya sebenarnya itu yang bisa kita buat dan sebagainya macam. Mereka anak yang baik-baik. Saya nggak tahu masa depan mereka nanti bagaimana. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, belum tentu mereka seperti ini. Mereka anak yang baik-baik. Kita harus tolong. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah membantu. Saya pikir mereka tidak akan bisa menolong apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan akan menolong pertolongan kita. Mungkin bukan kepada kita, tapi kepada anak cucu kita kelak. Kalau ada orang bijak mengatakan, kalau kita memudahkan jalan orang lain, jalan kita dan keturunan kita pun akan dimudahkan oleh Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mempersulit jalan orang lain, jalan kita dan keturunan kita pun akan dipersulit. Kita ada dalam posisi mempermudah. Besar kecilnya apa yang kita buat, itu akan dikenal oleh mereka semua. Karena itu kepada Yurman dan Tari, jangan takut. Kami ada bersama dengan kalian. Mau banyak orang, mau ada orang, mau orang dukung kalian atau tidak, hari ini kalian sah sebagai suami istri. Kalian akan pulang dengan sukacita,
kalian pulang tinggal bersama, tidak akan diliputi rasa takut. Ada orang-orang yang akan memberi dukungan kepada kalian. Sebagai pendeta, sebagai gereja, saya memberikan dukungan. Dia melakukan seperti ini, mendatangi tempat mereka, karena memang mereka belum punya transportasi dan sebagainya macam. Lagi pula masih baru di Padang, belum tahu jalan dan sebagainya macam. Puji Tuhan, nanti mereka pulang langsung bawa surat nikahnya. Jadi kalau ada kebutuhan atau kepentingan di RT dan sebagainya macam, sudah bisa ditunjukkan sebagai bukti bahwa memang kalian sudah menikah, sehingga layak untuk tinggal bersama, sehingga tidak diliputi rasa takut. Ada keluarga, tidak ada keluarga yang mendukung, bagi saya hari ini mereka akan sah sebagai suami istri. Pekerjaannya adalah kalianlah yang akan melanjutkan kehidupan berumah tangga. Istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Kalau tidak, rumah tangga kalian akan hancur. Kalau masing-masing memikirkan egonya. Masalah dalam rumah tangga bukan masalah penyebabnya bukan besar. Masalah-masalah kecil, hanya masalah komunikasi dan sebagainya macam. Kalau istri sudah mulai cari jalannya sendiri, dia tidak pernah berpikir kalau dia punya suami, komunikasi sudah ada dan sebagainya macam, akan selesai sudah. Kemarin kami diskusi, ada hal-hal yang mereka nggak suka. Yang laki-laki suka cemburu menurut perempuan. Yang perempuan suka marah-marah kata laki-laki. Ternyata diselidiki, semuanya wajar-wajar. Siapa yang nggak cemburu kalau wanita yang dia cintai ngobrol dengan laki-laki lain? Kan kira-kira seperti itu. Lalu siapa yang marah? Nggak marah kalau laki-laki ini hidupnya berantakan. Diomongin sekali tidak mau dengar, 2 kali tidak mau dengar, pasti dia ngomel-ngomel. Tapi saya bilang, kalau dia ngomel-ngomel itu buktinya dia cinta. Nggak usah terlalu didengar, apalagi simpan dalam hati. Biarkanlah dia ngomel. Karena menurut survei, sehari itu wanita harus mengeluarkan kata ribuan kata. Bayangkan dia harus mengomel untuk menghabiskan ribuan kata itu. Biarkanlah dia ngomel. Kita laki-laki, kita bapak-bapak diam-diam saja. Nanti juga dia capek sendiri, dia istirahat, lalu dia tidur, besok pagi selesai masalah. Karena memang sudah takdirnya begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk Yurman dan Tari, jangan takut, tetap semangat. Saya pikir pergumulan kalian sedikit demi sedikit mulai berakhir. Karena kemarin kita mulai memikirkan fokus hari ini. Saya masih tanya apalagi pergumulanmu dan sebagainya macam semalam. Mereka mencari jas dan sebagainya macam. Lalu ada yang karena memang waktunya mendesak. Kita nggak bisa cari lagi yang cocok dan sebagainya macam. Saya bilang datang sajalah. Ada punya saya yang agak kecil. Siapa tahu cocok denganmu. Puji Tuhan, itulah yang dia pakai. Cocok tidak cocok, yang penting duduk pakai beberapa menit, foto-foto, selesai. Kan begitu kira-kira. Siapa yang mempersoalkan? Tidak ada yang akan bertanya, siapa suruh kamu pakai jas pendeta? Kenapa jasmu kebesaran? Kenapa jasmu kekecilan? Tidak ada orang yang mempersoalkan itu. Dan itu nggak boleh dikasih tahu orang. Diam-diam saja. Siapa tahu nanti orang lihat fotomu itu, gagah kali kamu pakai jas ini. Padahal dia nggak tahu cerita jasnya bagaimana. Kan kira-kira seperti itu. Nggak ada orang yang tahu itu. Diam-diam aja begitu. Nggak usah diceritakan ke orang lain. Cukup kita yang dalam ruangan ini yang tahu. Amin. Karena itu tetap semangat. Biarlah kehidupan rumah tangga kalian. Ingat, Yurman dan Tari, inilah orang-orang yang ada di akhir daripada mengakhiri masa lajang kalian. Ini kita inilah. Ada 4 orang lah kurang lebih. Ada orang-orang yang tadinya ditentukan Tuhan, tahu-tahu di tengah jalan berhenti. Karena memang itu bukan dari Tuhan, tapi itu dari setan. Jadi orang-orang yang dari setan akan dia terhenti dengan sendirinya. Dan Tuhanlah yang akan mengantar ini sampai ke ujung. Saya pikir ini firman Tuhan yang datang kepada kita. Sekali lagi, tetap semangat untuk Yurman dan Tari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Pada hari ini kita ada berkumpul di hadirat Allah untuk menyaksikan perkawinan saudara kita Yurman Juli Waruwu dan Nita Ria Saluku. Perkawinan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Perkawinan diberkati dan diperkenankan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan di Kana. Perkawinan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Saya akan bertanya kepada saudara Yurman Juli Waruwu.
nantinya. Kepada saudara Yurman Juli Waruwu, apakah saudara mau menerima saudara Nitaria Saluku menjadi istri saudara dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Apa jawabmu, saudara Yurman Juli Waruwu? Sekali lagi, mohon dengan keras. Ya, terima kasih. Kepada saudara Nitaria Saluku, apakah saudara Nitaria Saluku mau menerima saudara Yurman Juli Waruwu sebagai suami saudara dan hidup bersamanya dalam perkawinan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Apa jawabmu, saudara Nitaria Saluku? Terima kasih. Hendaklah ya, katakannya, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan saudara berdua sah sebagai suami istri. Dia adalah tulang rusukmu. Apapun hasilnya, apapun keberadaannya, dia mau kecil, dia mau besar, itulah tulang rusukmu. Kemarin kita sudah ngomong panjang lebar bahwa dia adalah tulang rusukmu. Itulah yang akan kamu jaga seumur hidupmu. Itulah yang akan kamu kasih. Lalu Tari, lihat laki-laki yang ada di depanmu. Firman Tuhan tadi mengatakan, itulah kepalamu. Dia mau botak, mau rambutnya putih, mau rambutnya hitam nantinya, itulah kepalamu. Itulah yang akan memberikan kehidupan bagimu seumur hidupmu. Karena itu, terimalah dengan sukacita, tunduklah kepada suamimu, kasihilah istrimu, sebagaimana firman Tuhan mengatakan. Sebagai bukti kalian sudah sah sebagai suami istri, maka di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan disaksikan oleh jemaat, Yurman akan mencoba memberikan sentuhan fisik dengan mengecup kening atau jidat daripada istrinya. Silakan. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Iya. Oke, terima kasih.